harapan kita bersama bahwa rancangan APBD ini dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dalam berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Kendari tahun 2021, yakni penataan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi menuju kota layak huni. Tema tersebut telah diselaraskan pula dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021, yaitu peningkatan infrastruktur dasar dan kewilayahan serta sumber daya manusia guna mendukung industri, pertanian, pariwisata, dan investasi untuk pertumbuhan berkualitas. Dan juga tema tersebut seiring dengan tema yang dirancang oleh pemerintah pusat, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sinkronisasi tema tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan keserasian pembangunan pusat dan daerah melalui program dan kegiatan yang disinergiskan dan berkesinambungan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money flow program, yaitu memastikan bersangkutan. Paripurna Dewan, hadirin undangan yang saya muliakan, sejalan dengan tema pembangunan Kota Kendari tersebut, maka arah pembangunan Kota Kendari tahun 2021 mendatang difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Kendari tahun 2021. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka kebijakan umum APBD yang akan ditempuh diantaranya, yang pertama, kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari transfer pemerintah pusat serta yang bersumber dari pendapatan asli daerah melalui peningkatan peran investasi masyarakat atau swasta serta menjaga stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan daya saing. Walaupun saat ini pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan akibat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi dan belum teratasi, kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, baik itu berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan penerapan teknologi, peningkatan pelayanan kualitas SDM, pemungutan pajak, dan memperkuat fungsi pengawasan sehingga potensi PLD yang dapat kita maksimalkan dan menghindari terjadinya kebocoran. Kedua, kebijakan belanja daerah. Pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk dapat memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja melalui program padat karya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, belanja daerah juga diarahkan untuk penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan, penerangan jalan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya kita untuk terus melakukan penanganan dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 yang masih menjadi fokus perhatian kita hingga saat ini. Ketiga, kebijakan pembiayaan daerah. Adapun kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2021 mendatang yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang bersumber dari Kementerian Keuangan dalam rangka membiayai program prioritas daerah di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, yaitu pembangunan sarana infrastruktur kesehatan beserta peralatan kesehatan serta infrastruktur jalan dan jembatan. Di samping itu, pembiayaan daerah juga diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan air minum melalui pernyataan modal kepada PDM dan peningkatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kota Kendari. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari serta sidang paripurna yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa proses atau tahapan perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 garis datar 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, di mana pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagai tahun awal penerapan SIPD dalam proses penyusunan APBD, sesungguhnya masih terdapat banyak kekurangan, kendala, dan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilalui dalam proses implementasinya. Namun demikian, berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021 mengharuskan kita untuk menerapkan SIPD dalam proses penyusunan APBD tahun 2021. Namun alhamdulillah, walaupun mengalami sedikit keterlambatan, hari ini tahapan penyerahan RAPBD Kota Kendari tahun 2021 dapat kita laksanakan. Paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia, tahun 2021 mendatang kita masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional secara makro, termasuk dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kebijakan anggaran yang didistribusikan ke daerah, termasuk kita di Kota Kendari. Di sisi lain, ketergantungan kita pada sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, khususnya melalui dana alokasi khusus atau DAU maupun dana alokasi umum. Mohon maaf saya ulangi, dana alokasi umum atau DAU maupun dana alokasi khusus DAK mengakibatkan gerak fiskal untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah menjadi sangat terbatas. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang sudah diatur oleh undang-undang atau mandatory spending, yaitu alokasi belanja pendidikan minimal 20% dan alokasi belanja kesehatan minimal 10%, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Di samping alokasi belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan PNS serta tunjangan profesi guru, proporsinya masih sangat besar. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran yang kita miliki tersebut, maka kebijakan yang kita lakukan dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2021 ini adalah membuat skala prioritas program dan kegiatan strategis daerah yang dimana masing-masing organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara dan pelaksana mempertimbangkan secara bijak segala kebutuhannya. Tentu kita optimis, walaupun di tengah keterbatasan anggaran yang ada, namun hal-hal tersebut bukan menjadi halangan untuk kita capai sebagai komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang saya muliakan, berikut ini kami sampaikan ringkasan nota keuangan RAPBD yang terdiri atas perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah tahun 2021 mendatang, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar 1.514.360.881.227 rupiah. Kedua, belanja daerah pada RAPBD tahun 2021 mendatang, belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga dianggarkan sebesar 1.835.245.486.268 rupiah. Ketiga, pembiayaan daerah. Adapun pembiayaan daerah pada RAPBD tahun 2021 yang terdiri atas penerimaan pinjaman daerah dan sisa bagi perhitungan anggaran tahun sebelumnya
dialokasikan dalam rangka menutup defisit belanja daerah dianggarkan sebesar 330 miliar 885 juta 860 ribu rupiah, dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan hutang anggaran sebesar 10 miliar 1 juta 254 ribu 959 rupiah. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya muliakan. Demikian penjelasan singkat kami sebagai pengantar nota keuangan RAPBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Adapun penjabaran secara terinci menyangkut postur RAPBD akan disampaikan pada tahapan pembahasan selanjutnya. Masukan, saran dan tanggapan dari segenap anggota DPRD Kota Kendari tentu sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen RAPBD Kota Kendari tahun 2021 ini. Kiranya RAPBD ini dapat kita sepakati bersama sesuai tahapan dan waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.